edisi Learning Journal bersama saya, Alicia Maharani, terapis gigi dan mulut terampil dari UPT di Puskesmas Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Saya adalah peserta Lasar CPNS tahun 2026 dari UPT Diklat Kota Lubuk Linggau, Gelombang 2, Golongan 2, Angkatan 2, dan Kelompok 2. Kali ini saya akan kembali membagikan pengalaman saya terkait mengikuti pembelajaran Agenda 2. Dan pembahasan hari ini akan saya fokuskan mengenai implementasi nilai-nilai berakhlak, kompeten, dan harmonis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Angelia Gustin Erlani, SHMAP selaku Widya Iswara yang telah membimbing kami serta memberikan materi pada Agenda 2 ini. Jika membahas tentang kompeten, yang terbesit di dalam benak saya adalah bagaimana cara saya untuk menjalankan tugas sebagai ASN dengan penuh tanggung jawab dan kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri adalah salah satu bentuk saya dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Contoh penerapan implementasi ini di dalam lingkungan kerja terutama di Puskesmas antara lain meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri. Sebagai tenaga kesehatan, saya menyadari betul bahwa saya harus pintar-pintar untuk mengupgrade diri karena berkaitan dengan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan, saya menyadari bahwa update ilmu itu sangat penting bagi saya. Maka dari itu, saya rutin mengikuti workshop, pelatihan, maupun webinar yang diadakan guna mengikuti perkembangan ilmu kesehatan yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan SOP. Dalam pelayanan kesehatan, semua tindakan medis harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, tapi juga untuk kepentingan kita sesama tenaga kesehatan. Kemudian, bentuk implementasi lainnya adalah menggunakan teknologi dan informasi terbaru. Sebagai tenaga kesehatan yang masih tergolong fresh graduate, saya menyadari bahwa saya lahir dan tumbuh di era digitalisasi yang serba modern. Maka dari itu, saya menuntut diri saya untuk dapat dengan cepat beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada di bidang kesehatan, terutama aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan di Puskesmas, seperti aplikasi ASIK, Sigizi, e-Puskesmas, dan masih banyak lagi. Intinya, pada penerapan nilai kompeten ini, kedepannya saya harus selalu bisa mau belajar terus, bekerja sesuai standar, terbuka terhadap kritik dan saran, profesional dalam menjalankan tugas, dan yang pasti fokus pada mutu dan keselamatan pasien. Selanjutnya, pada pembahasan nilai harmonis, tentu kita sudah tidak asing dengan istilah saling peduli dan menghargai perbedaan, serta tidak lupa untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, rukun, dan saling peduli satu sama lain. Pada nilai harmonis ini, menekankan pentingnya kerjasama, toleransi, dan komunikasi yang baik antar rekan kerja. Seperti di pelayanan Puskesmas, implementasi yang banyak saya temukan antara lain, menghargai perbedaan profesi. Seperti yang kita ketahui, Puskesmas adalah lingkungan kerja yang multiprofesi, di mana pasti ada dokter, perawat, bidan, sanitarian, petugas farmasi, dan masih banyak lagi. Tentunya, untuk mencapai tujuan bersama dengan kinerja yang baik, pasti dibutuhkan harmonisasi yang baik dengan rekan kerja. Karena sejatinya, pelayanan di Puskesmas antara unit yang satu dan unit yang lain itu pasti saling berhubungan. Maka dari itu, sangat penting bagi kita tenaga kesehatan untuk tetap menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan rekan sejawat. Kemudian, pada bentuk implementasi lainnya, kita dapat menerapkan komunikasi yang sopan dan efektif. Dalam menjalankan pelayanan di Puskesmas, sepatutnya kita harus memberikan informasi yang jelas, lugas, dan transparan kepada pasien mengenai jenis penyakit, jenis tindakan yang akan dilakukan, resep obat yang akan diambil, dan juga jadwal kontrol ulang yang akan dilaksanakan oleh pasien ke depannya. Hal seperti ini harus disampaikan dengan nada yang sopan dan efektif agar dapat diterima baik oleh pasien. Kemudian, jenis implementasi yang terakhir adalah kita tidak lupa untuk menghargai latar belakang pasien. Contohnya dalam melakukan pelayanan terhadap pasien BPJS dan pasien umum. Kita harus meyakinkan pasien bahwa pelayanan kesehatan yang kita berikan itu bukan sesuai dengan jaminan kesehatan apa yang dibawa pasien pada saat berobat. Tetapi kita harus bisa meyakinkan pasien tersebut
bahwa kita akan melakukan jenis pelayanan yang optimal apapun jenis jaminan yang diterima oleh pasien. Hal ini dilakukan agar pasien dapat percaya bahwa jenis tindakan medis yang diterimanya adalah tindakan medis yang terbaik tanpa membeda-bedakan dari latar belakang apa pasien tersebut. Nah, dari beberapa contoh penerapan nilai kompeten dan harmonis tadi, karena ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan profesionalisme sebagai tenaga kesehatan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih telah menonton learning journal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.